Pernah nggak? Niatnya mau menyampaikan sesuatu dengan baik, malah disalahpahami? Rasanya pasti bikin bingung. Bahkan kadang bikin kita jadi malas ngomong lagi. Padahal niat kita tulus, tapi kok bisa ya? Pesan yang kita sampaikan justru diterima berbeda sama orang lain? Seringkali, bukan idenya yang salah, tapi komunikasi kita yang terhambat. Kadang, kita merasa sudah jelas, tapi ternyata lawan bicara kita menangkapnya lain. Di kantor, di rumah, bahkan di chat, ide brilian bisa gagal total hanya karena cara penyampaiannya salah. Situasi seperti ini bisa terjadi di mana saja dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, dan sering bikin frustasi. Komunikasi itu skill, bukan bakat. Artinya, semua orang bisa belajar dan jadi lebih jago, asal tahu caranya dan mau berlatih. Sebelum memperbaiki, kita harus tahu dulu apa aja biang keroknya. Kadang masalahnya sepele, tapi efeknya bisa besar banget kalau dibiarkan. Di video ini, saya Oza akan bedah tuntas tembok-tembok yang bikin pesan kita sering nyangkut di jalan. Yuk, simak sampai habis, supaya komunikasi kita makin lancar, nggak gagal paham lagi. Stay tuned! Hambatan pertama yang sering kita temui dalam komunikasi adalah bahasa. Bahasa bukan cuma soal kata-kata, tapi juga cara kita memahami dan menyampaikan pesan. Bukan cuma beda bahasa daerah, tapi juga istilah, slang, bahkan istilah teknis di dunia kerja. Setiap kelompok punya cara bicara sendiri yang kadang bikin bingung. Kata yang biasa di satu daerah bisa jadi kasar atau aneh di daerah lain. Salah paham bisa terjadi hanya karena beda pilihan kata. Slang Gen Z, orang tua bisa bingung, bahkan merasa tersinggung atau tidak paham maksudnya. Begitu juga sebaliknya, istilah orang tua kadang terdengar asing buat anak muda. Setiap bidang punya bahasanya sendiri. Dunia medis, hukum, teknologi, atau seni, semua punya istilah yang kadang hanya dimengerti oleh orang dalam. Anak marketing ngomong ke anak finance bisa nggak nyambung. Kalau nggak hati-hati, pesan yang disampaikan bisa salah arti. Kuncinya, adaptasi. Pilih kata yang dimengerti lawan bicara. Jangan egois. Komunikasi bukan soal pamer pengetahuan, tapi soal saling mengerti. Komunikator cerdas itu yang bisa menyesuaikan bahasa dengan audiensnya. Mereka tahu kapan harus sederhana, kapan harus detail. Ingat, bukan soal apa yang lo bilang, tapi apa yang mereka pahami. Komunikasi efektif terjadi saat pesan benar-benar sampai dan dimengerti. Hambatan kedua, emosi. Logika bisa benar, tapi kalau emosi ikut campur, komunikasi bisa kacau. Marah, takut, atau terlalu senang bisa bikin pesan jadi ledakan perasaan, bukan hasil pemikiran matang. Sadari dulu emosimu sebelum bicara. Kalau perlu, tunda pembicaraan sampai tenang. Mengelola emosi itu tanda kecerdasan, bukan kelemahan. Pesan paling jernih pun akan keruh kalau disampaikan lewat badai emosi. Hambatan ketiga, persepsi. Setiap orang punya kacamata sendiri dalam menafsirkan pesan. Niat bercanda bisa dianggap menghina, kritik membangun bisa terasa menjatuhkan. Bahkan tanda baca di chat bisa bikin salah paham. Solusinya, minimalkan ambiguitas, gunakan feedback. Tanyakan, ada yang kurang jelas? Atau bisa diulang apa yang kamu tangkap? Jangan berasumsi orang lain pasti paham. Selalu verifikasi. Dalam komunikasi, asumsi adalah ibu dari kegagalan. Teknologi seharusnya mempermudah, tapi kadang justru jadi penghalang. Sinyal jelek saat meeting, email nyasar ke spam, info penting tenggelam di grup chat, semua bisa bikin pesan gagal sampai. Jangan remehkan hambatan teknis. Cek koneksi, siapkan backup, pilih media yang tepat. Informasi kompleks? Jangan cuma di chat, adakan meeting. Instruksi penting, kirim email, lalu konfirmasi via chat. Jangan serahkan nasib komunikasi pada keberuntungan teknologi. Hambatan budaya sering tak terlihat, tapi dampaknya besar. Cara menyapa, kontak mata, humor, semua bisa berbeda di tiap budaya. Apa yang sopan di satu tempat bisa jadi menyinggung di tempat lain. Kuncinya kepekaan dan kemauan belajar. Riset dulu sebelum berinteraksi lintas budaya. Kalau salah, minta maaf dan tunjukkan niat belajar. Empati dan rasa hormat adalah jembatan terbaik antar budaya. Kita sudah membahas 5 tembok besar yang sering menghalangi komunikasi kita sehari-hari. Mulai dari bahasa yang berbeda, emosi yang tidak stabil, persepsi yang keliru, kendala teknis, hingga perbedaan budaya yang kadang tak terlihat. Semua hambatan ini bisa membuat pesan kita tidak sampai, bahkan menimbulkan salah paham yang tidak perlu. Tapi ingat,
Komunikasi itu bukan bakat bawaan, melainkan skill yang bisa terus diasah dan dilatih oleh siapa saja. Jangan biarkan ide-ide brilian yang kamu miliki mati sia-sia hanya karena gagal menyampaikan dengan jelas dan efektif. Mulai sekarang, yuk jadi komunikator yang sadar, cerdas, dan berempati. Karena komunikasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Tulis di kolom komentar, tembok mana yang paling sering kamu temui, dan bagaimana kamu biasanya mengatasinya. Siapa tahu, pengalamanmu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Oza Hijab agar kamu tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Bersama-sama, mari kita bongkar tembok penghalang dan bangun jembatan komunikasi yang kuat, agar setiap pesan bisa tersampaikan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat membangun komunikasi yang lebih baik.